Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Kak Michelle. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Aku mau bernyanyi lagu baru buat Tuhan kita. Amin. Yes. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Yes. Goyangkan badannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau berlomba. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Semua tepuk tangannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. For you are love, love, love. Amin. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Yang terakhir katakan love, love. To me and I will wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kuat-kuat yang terkuat.
Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan duka. suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau Ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan namamu, ku agungkan. aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau Ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan ku namamu. agungkan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di
sampai hari ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kalisa di BICC Kids. Nggak terasa ya, seminggu sudah berlalu dan berjumpa dengan Kalisa lagi. Nah adik-adik pasti masih ingat dong cerita firman Tuhan minggu lalu. Nah Kalisa mau dorong adik-adik ya untuk tetap mendoakan saudara kalian, teman-teman kalian, atau orang tua kalian yang belum mengenal Yesus, untuk kalian tetap doakan selama 1 bulan ini. Oke? Nah adik-adik, minggu ini Kalisa mau cerita tentang seorang raja. Adik-adik pasti tahu ya, yang namanya seorang raja pasti tinggalnya di istana yang mewah, lalu punya apa? Punya pelayan-pelayan yang banyak, punya pengawal-pengawal. Seorang raja itu pasti dilayani ya. Kalau dia mau makan tinggal perintah, pelayan saya mau makan. Kalau dia mau ganti baju aja adik-adik itu pasti repot ya, pelayan-pelayannya banyak. Karena raja itu pastinya banyak pelayan-pelayannya dan dia selalu dilayani. Adik-adik pada pagi hari ini Kalisa mau cerita tentang seorang raja yang baik hati. Di mana raja ini meninggalkan kerajaannya, lalu dia menyamar menjadi seorang petani untuk menolong rakyat-rakyatnya. Nah raja ini rela, yang tadinya dilayani di istananya, dia dengan kebaikan hatinya dia keluar dari istananya untuk melayani rakyat-rakyatnya. Dia mau lihat keadaan rakyat-rakyatnya karena musim kelaparan yang sangat panjang. Dia pengen lihat nih rakyat-rakyatnya gimana kehidupannya. Jadi dia menyamar tuh adik-adik menjadi seorang petani. Lalu dia memberikan makanan kepada rakyat-rakyatnya. Lalu dia juga memberikan pakaian dan juga dia memberikan bibit-bibit tanaman. Nah itu cerita yang pernah Kalisa baca di dongeng-dongeng adik-adik. Seorang raja yang baik hati. Adik-adik tahu gak? Kita juga punya Raja Agung yang sangat baik hati. Kalian tahu siapa Raja Agung kita? Ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, Raja Agung kita ini sangat kaya adik-adik. Dia punya semuanya. Semua dunia ini adalah ciptaannya. Berarti semua di dalam dunia ini adalah miliknya. Semua makhluk hidup di dalam dunia ini adalah miliknya. Kita manusia adalah milik Tuhan. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan juga adalah milik Tuhan. Apalagi ya adik-adik yang merupakan milik Tuhan? Oh iya, benda-benda di langit ya adik-adik ya, seperti matahari, bulan, bintang, semuanya adalah milik Tuhan. Nah, Raja Agung kita itu kan sangat kaya ya adik-adik ya. Kalian tahu pada saat Raja Agung kita yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia tidak diperlakukan sebagai raja adik-adik. Dia tidak disambut layaknya seorang raja. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia harusnya bisa ya memerintah semua ciptaannya ini untuk melayaninya. Tetapi Raja Agung kita ini datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani adik-adik. Raja Agung kita ini datang bukan untuk perintah-perintah, bukan untuk minta dilayani, tetapi dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Adik-adik
tahu kan ya ceritanya, Tuhan Yesus itu melayani banyak orang. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia memberi makan banyak orang. Lalu dia juga bertamu atau berkunjung kepada pengikut-pengikutnya. Lalu dia juga apalagi ya yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini? Dia memberitakan Injil adik-adik. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus memberikan satu contoh teladan yang baik dalam melayani. Dengan kerelaan hatinya, dia sebagai seorang raja merendahkan dirinya untuk mencuci kaki murid-muridnya yang kotor adik-adik. Wah, hebat ya, luar biasa Raja Agung kita ini. Dia memberikan contoh yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Nah, bacaan kita pada minggu ini adalah diambil dari Markus 10 ayat 43 sampai 45. Yuk, buka Alkitabnya, kita baca di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Adik-adik, kalau Yesus saja datang ke dalam dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat mencontoh Raja Agung kita. Kita harus dapat melayani, bukan dengan perintah-perintah ya adik-adik ya, tetapi kita harus belajar melayani. Contohnya apa adik-adik? Ya, contohnya kalau adik-adik sudah bisa makan sendiri, pastinya udah bisa makan sendiri dong. Jadi jangan disuapin ya. Lalu apa? Adik-adik juga kalau misalnya sudah jam makan, di meja makan sudah ada makanan, adik-adik ambil sendiri. Jangan minta diambilin, jangan perintah-perintah. Mbak, aku mau makan. Atau Mbak, ambilin anduk, aku mau mandi. Tidak begitu ya adik-adik ya. Kita harus belajar dengan Raja Agung kita, yaitu kita harus melayani, bukan harus selalu dilayani, tetapi kita mau belajar melayani. Adik-adik harus belajar, kalau habis bermain, ya beresin mainannya sendiri. Kalau punya PR di sekolah, harus dikerjakan juga sendiri. Jangan minta orang lain yang kerjain. Betul ya adik-adik ya? Oke, terus apa lagi? Coba Kalisa tanya di sini. Siapa yang sudah bisa bersihin kamar sendiri? Nah, kalau sudah bisa bersihin kamarnya sendiri, harus belajar bersihin kamarnya sendiri. Lalu siapa yang udah bisa bantu mama cuci piring? Wah, kalau sudah selesai makan, taruh piring kotornya di tempat cuci piring. Kalau sudah bisa cuci piring sendiri, belajar untuk bisa cuci piring setelah makan. Ya adik-adik ya, kita harus belajar dari Raja Agung kita. Pada minggu ini kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mau belajar melayani. Kita harus lihat kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kita apa. Kalau misalnya ada orang lain yang sedang kesusahan, kalian lagi jalan di mana, terus dia lagi gendong anak, terus ada barangnya yang jatuh. Nah, kalau adik-adik bisa tolong, kalian juga bisa tolong. Itu namanya adik-adik belajar melayani. Oke adik-adik, nah firman Tuhan Kalisa pada minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, barang siapa yang mau jadi terbesar, dia harus melayani. Oke adik-adik, dan kita harus belajar dari Raja Agung kita. Ketika dia datang di dalam dunia ini, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi dunia ini. Ya adik-adik, mari kita melayani dengan mencontoh Raja Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami sudah belajar menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan. Kami mau melayani di rumah kami mau melayani Tuhan untuk lingkungan sekitar kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan menjadi anak-anak
yang tidak hanya perintah-perintah Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan melayani dan menolong orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik BSCC Kids, apa kabar? Kakak mau kasih kabar gembira buat kita semua. Mulai minggu depan tanggal 7 November, adik-adik sudah diperbolehkan datang ke gereja untuk mengikuti ibadah secara onsite. Yeay, akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita bisa praise and worship bareng-bareng lagi sama teman-teman dan kakak-kakak pembina yang ada. Dan adik-adik yang datang ke gereja juga harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Adik-adik bisa langsung saja nanti datang ke gereja kita dan langsung masuk ke ruangan kelas di lantai 1. Dan ibadah kita akan dimulai jam 10 pagi, so don't be late and be ready for something great. See you!